Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Nomor pokok induk mahasiswa saya 2020 01 103 000 26. Saya dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2020, kelas G, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesignifikansi kepemimpinan politik. Pada dasarnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arti dari sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah bagaimana seseorang dapat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang, yang bisa dibilang seseorang dapat bekerja secara ekstra. Pada dasarnya, kepemimpinan itu sebuah dari kekuasaan. Kepemimpinan itu sendiri merupakan memiliki hubungan antara orang yang sebagai pengaruh dan orang yang dipengaruhi. Secara etimologi, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian untuk tujuan bersama. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses sebuah kelompok. Kemudian, secara terminologis, banyak ditemukan definisi tentang pemimpin. Para pakar manajemen biasanya mendefinisikan pemimpin menurut pandangan pribadi mereka dan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi pakar yang bersangkutan. Menurut Burns, bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses hubungan timbal balik pemimpin dan pengikut dalam memobilisasi dari berbagai sumber. Lalu, apa sih kesignifikansi kepemimpinan politik? Kesignifikansi kepemimpinan politik adalah sebagai pemimpin terhadap perancangan atau pembuatan peraturan yang dibuat secara terstruktur dan mampu membuat orang lain mau mengikuti peraturan yang dibuat tersebut. Kesignifikansi politik berartikan bahwa pentingnya kemampuan seseorang dalam mengatur kekuasaan politik, serta peran fungsi dari kepemimpinan itu sendiri adalah memiliki hak untuk mengatur serta mengarahkan seluruh anggotanya yang berada dalam organisasi tersebut. Banyak orang yang mempersepsikan sebagai pemimpin adalah bawaan sejak dini atau bakat yang dimiliki. Ada juga orang yang berkata kepemimpinan adalah sebuah keahlian di bidangnya yang dapat dikembangkan dan dapat berjalan lebih baik. Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik atau lembaga-lembaga pemerintahan, dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik adalah partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemimpin politik juga berada dengan
kepala suatu instansi pemerintahan. Karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya, atau tidak seperti kepala suatu instansi yang cenderung menggunakan hubungan-hubungan formal dan impersonal dalam menggerakkan bawahannya. Pemimpin politik menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu. Orang yang secara formal menjadi elit politik atau kepala suatu instansi dapat saja memainkan peran-peran sebagai pemimpin politik kalau memenuhi karakteristik. Kepemimpinan politik menyelenggarakan politik dan menggunakan berbagai tipe penggunaan sumber pengaruh sesuai dengan konteks dan jenis permasalahan. Dan juga selain itu, kepemimpinan politik dapat dipahami dalam tingkat perspektif, yaitu sebagai berikut. 1. Kepemimpinan sebagai pola perilaku. Yang kedua, kepemimpinan sebagai kualitas personal. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai nilai-nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Pemimpin politik juga dituntut mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan mampu memunculkan dukungan politik yang signifikan, lalu mampu mengelola potensi-potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif, dan juga mampu memotivasi anak buah dan konstituen dengan baik, sehingga senantiasa optimis dan mampu bangkit dari keterpurukan politik. Di samping itu juga pemimpin politik dituntut untuk mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan segmen manapun, mampu memberi contoh dan mendorong suatu proses pendidikan dan perencanaan politik, dan juga mampu menghadirkan proses sirkulasi elit di dalam organisasi secara sehat, dan juga mampu mendudukkan orang-orang di posisi strategis di lembaga politik yang berada di negara tersebut. Kepemimpinan politik juga harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang substansial. Seseorang pemimpin politik harus paham benar etika politik, sehingga proses dan dinamika politik berjalan secara beradab. Dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, maka dibutuhkanlah pemimpin yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik, tidak hanya sebagai penentu kebijakan, namun juga pemimpin juga harus dituntut untuk selalu memperhatikan kinerja individu dalam sebuah organisasi. Lalu adapun fungsi kepemimpinan diantaranya sebagai berikut. 1. Fungsi instruktif.
Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti ini adalah cara mengerjakan dan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil dan tempat mengerjakan perintah, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan untuk memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin juga dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. Lalu yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi ini melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Perlu dilakukan seseorang pemimpin agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukannya. Selain itu, fungsi partisipasi juga harus dijalankan supaya anggota dapat secara aktif mengikuti setiap proses yang sedang dijalankan oleh organisasi atau partai politik. Dan ada juga fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin juga harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Perlu dilakukan karena tujuan organisasi ini tidak dapat dicapai secara maksimal jika seseorang pemimpin bekerja sendirian. Oleh karena itu, pemimpin juga harus bekerja bersama anggota-anggotanya. Karena untuk mencapai tujuan bersama harus ada fungsi delegasi. Lalu ada juga fungsi pengendalian. Salah satu fungsi kepemimpinan ini ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin juga memberikan arahan sebagai bimbingan serta contoh yang baik terhadap anggotanya dalam mewujudkan fungsi pengendalian ini. Pemimpin juga mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Kepemimpinan merupakan salah satu sarana yang penting dalam mencapai sebuah tujuan melalui kepemimpinan. Setiap individu dapat memperhatikan cara seseorang pemimpin dalam mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Selain untuk mencapai tujuan, kepentingan juga memiliki tujuan untuk memberi motivasi terhadap orang lain. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi yang ada di dalam
diri mereka sendiri atau organisasi. Sekian, terima kasih.